yang belum meninggal keluarganya, dia pernah kehilangan, mau nangis sampai basah 3 tisu. Pas ditanya, ayahmu meninggal? Masih hidup. Makmu? Masih. Terus pacar saya, ilaha illallah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Percuma playboy cap tupai. Kalau sanggup kita menahan, maka balasannya adalah surga. Keluar air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, "Loh, kok Rasul nangis? Nabi kok nangis?" Kata Nabi, "Ini air mata kasih sayang." Waktu Ibrahim anaknya umur 18 bulan meninggal dari Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, menangis. Tiba-tiba datang adik-adik yang udah ngaji dengan Ustaz Somad. Ketika ada tetangga ngelayat meninggal, "Jangan nangis bu, jangan nangis, jangan nangis, nggak boleh nangis." Ibu itu pun terdiam. Untungnya ibu itu nggak ngaji. Kalau dia ngaji, Nabi aja waktu meninggal anaknya dia nangis. Siapa kau larang-larang aku? Cubit ginjal kau nanti. Nangis itu tidak apa-apa. Yang dimaksud menahan di situ 3. Menahan hati, menahan pikiran, menahan lisan. Ada yang tak bisa ditahan air mata. Ada yang bisa menahan air mata. Hati ditahan, mesti kuat bahwa aku adalah hamba Allah. Maka apa yang diambil Allah dariku, aku mesti kuat karena dia bukan milikku. Dia adalah milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Ayah antum milik Allah, mak antum milik Allah. Antum punya anak antum milik Allah. Tapi kan ngomongnya aja yang mudah. Saya sampai sekarang belum bisa saya menghilangkan. Setiap jumpa sama orang, "Ustaz Somad, boleh foto emak dengan emak saya?" "Oh boleh, boleh." Tapi katanya Ustaz nggak boleh foto sama perempuan, nenek-nenek boleh. Berapa umurnya mak? 83 katanya. Langsung dalam hati saya, emakku baru 71 dah meninggal. Emak ini 83 masih hidup. Masih sampai sekarang. Kalau bisa menahankannya, hilal jannah, balasannya surga. Berat sekali surga itu Pak Ustadz. Iya, kalau ringan tentu balasannya ember, panci, kipas angin. Rawahul Bukhari. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bisa diulang? Ini masuk UAS ini, ujian akhir semester. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Yang tak hafal macam tahu gerak-gerak. Cara ngapalnya mudah. Pertama Nabi Muhammad, kakeknya kan Ismail, kakeknya lagi kan Ibrahim. Tinggal ngapal yang 2 lagi, Al-Mughirah, Bardizbah. Mughirah, Bardizbah. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ni mu'allaf, kakeknya yang kelima ni mu'allaf. Meninggal tahun 256 Hijriah. 256. Mudah ingatnya, ingat aja 56 tinggal tambah 2. 256. Berikutnya hadis nomor yang mengganjal di pikiran, nanti jam 6 kita buka tanya jawab. Hadis nomor 33. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha, ha itu siapa?
Aisyah. Sa'alat. Sa'alat, dia bertanya. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altuna, sa'altu, sa'alna. 14. Sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un itu wabah. Wabah, malaria, pes, covid, masuk wabah. Fa akhbaraha, lalu Nabi memberitahukan kepada siapa Aisyah. Annahu, siapa hu? Annahu wabah, ta'un, bahwa wabah itu kana azaban. Wabah itu adalah azab. Yab'atsuhullah, yang dikirimkan Allah ala man yasha, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Apakah Covid itu wabah? Wabah. Simpang bingung, belok kiri, terus ada namanya TPU. TPU Covid. Di TPU Covid itu ada almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Wabah adalah azab yang dikirim Allah. Buya Tengku meninggal karena Covid. Lalu antum ambil kesimpulan gara-gara memotong hadis. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan. Wabah itu menjadi bentuk kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Allah, bagi orang yang yakin bahwa dia ada dan dia berbuat. Karena ada orang yang mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang dia sudah tak ada, dia sudah mati. Namanya Nietzsche. Ada pula yang mengatakan Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia. Manusia inilah yang menciptakan Tuhan dalam imajinasinya. Tuhan itu hanya ilusi, imajinasi. Namanya itu tokohnya orang fakultas psikologi, Freud. SIGMUND Sigmund Freud. Kata dia, Tuhan tak pernah menciptakan kita, kitalah yang menciptakan Tuhan. Kebetulan ada anak muda ini memang sedang error. Pas baca itu, gua banget katanya. Abu Lahab matinya itu karena ta'un, karena wabah. Pulang dari perang Badar, sakit, kena ta'un, wabah menular, membusuk jenazahnya, tak ada yang berani. Bagaimana cara menguburkannya? Pakai tongkat, pegang tongkat rame-rame, gali tanah, pakai tongkat masuk ke dalam, habis itu dilempar pakai batu untuk menimbunnya. Kenapa pakai batu? Belum ada ekskavator. Azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan, tapi Allah menjadikannya sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang. Orang itu mati karena ada Covid atau karena ajalnya sudah sampai? Buktinya mana? Buktinya ada orang yang tak pernah keluar rumah. Dari mulai Covid datang sampai Covid pulang, dia tak pernah keluar rumah. Meninggalnya karena flu. Ada tak? Ada. Kalau belum ajal takkan mati. Semua orang mengatakan antum mati. Ada seorang motivator, mohon maaf, fisiknya tak sempurna. Duduk di kursi roda, kakinya tangan tak sempurna. Dia cerita, apa kata dia? Waktu ibunya mengandung dia, dokter mengatakan anak ini cacat, bunuh aja.
matikan aja. Tapi ibunya terus melahirkan dia, dan dia jadi dokter. Akhirnya dia hidup, dan dokter yang memvonis dia itu dulu udah mati duluan. Akhirnya pesan dia, jangan dengarkan omongan orang yang melemahkan. Kalau ada orang yang ngomong ke antum, dia melemahkan antum perlu dengar atau buang? Kenapa bu bunyi? Udah? Hah? Jangan dengarkan orang yang melemahkan. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu mendengarkan omongan. Saya waktu mau naik para layang, kalian udah nonton videonya? Ada yang bilang nanti parasutnya tak kembang, ada yang bilang jatuh patah-patah, ada yang bilang tiba-tiba macam lah. Ternyata setelah di atas enak, setelah mendarat mantap. Omongan orang ini. Saya waktu lulus ke Mesir, kan pelatihan 2 bulan di Jakarta sebelum ke Mesir. Apa kata orang kampung? Nah, betul kan? Somad tak berangkat. Dia di Jakarta itu kena malu pulang kampung. Dah, akhirnya berangkat. Somad udah berangkat. Cuman berangkat itu nggak akan selesai di Azhar. Emang mudah kuliah di Azhar? Mana ada bisa selesai di Azhar? Selesai saya pulang, datang orang kampung. Kok cepat kali selesainya? Orang kampung kami dulu 10 tahun baru selesai di Azhar. Dalam hati saya, karena orang kampung kok bodoh. Ada yang mau minta ngelihat ijazah. Mana ijazah Azhar? Sampai saya tunjukkan, nih ijazah Azhar. Oh, dia tak bisa baca. Tuh Somad di Azhar tak sampai 4 tahun selesai, ada ijazahnya. Memang dia selesai, tapi aku tengok agak-agak bau-bau Wahabi sedikit. Kalau dengar omongan orang, tidak akan pernah. Memang dia selesai, tapi tamat Mesir, maunya tamat Madinah lah. Imam Syafi'i ke Mesir itu nyari apa? Nyari tokmiyah, nyari roti gandum. Imam Syafi'i ke Mesir mencari hadis yang tak dia dengar di Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena hadis di kepala orang, ulamanya berpindah. Ulama besar ahli hadis pindah ke Mesir, namanya Abdullah bin Amr bin Aus. Dia punya murid-murid. Imam yang lebih alim daripada Imam Malik bin Anas di Madinah, namanya Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad lebih alim, tapi tidak ada mazhab Imam Laits. Kenapa tidak ada? Karena muridnya tidak menulis. Banyak orang yang lebih alim dari Abdul Somad. Kenapa tidak muncul? Karena dia tidak punya channel. Pentingnya murid. Murid-murid saya menulis. Sampai saya ke Jogja, dari Jogja masuk ke kebun-kebun sawah padi, sampai di dalam jumpa dengan Dr. Agu. Dr. Agu kakak kelas saya di Mesir. Tak lama datang anak-anak bawa buku tebal 500 halaman, minta tanda tangan. Buku apa nih? Ceramah Ustadz yang di YouTube kami tulis. Menggenang air mata saya. Kenapa? Karena mahasiswa saya di UIN satu pun tak ada yang buat gitu. Anak-anak ini adalah korban konflik di Kalimantan. Terjadi konflik, datang Dr. Agu, dibawa anak-anak ini ke Jogja. Pagi sekolah,
Sore jual bakso, malam menulis. Jadi anak-anak. Luar biasa. Anak-anak tempat kita pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Sekali-sekali online. Kecuali yang ikut pengajian. Ini orangnya aktif-aktif luar biasa. Begitu cara mengobati hati orang yang tersinggung. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dijadikan Allah dia sebagai bentuk kasih sayangnya. Kenapa? Karena kalau orang itu meninggal disebabkan wabah, keluarganya kan bersedih. Bersedih keluarganya. Lalu kemudian datang orang yang melayat jenazah. Gimana Pak? Itulah abang saya meninggal. Kenapa? Kena wabah. Oh, itu kena laknat tuh. Bawakanlah air dingin, dia sedang kepanasan. Keluarga bapak itu meninggal kenapa? Kena wabah. Andai tidak kena wabah tuh pun Pak, dia tetap juga akan andai tidak datang pun wabah itu, dia tetap hidup atau meninggal? Dia tetap meninggal. Terus apa bedanya? Dia meninggal tertular, maka dia dalam Islam al-mat'unu syahid. Orang yang terkena wabah maka matinya mati syahid. Tapi jangan gara-gara hadis ini lalu antum habis pulang dari sini pergi ke rumah sakit nyari ke security, mana di sini ruangan yang kena wabah, untuk masuk ke dalam nggak pakai masker. Pas ditanya mau ngapain Pak? Saya mau mati syahid. Ini kan ceritanya terkena setelah usaha. Sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah hand sanitizer. Kalau masuk ke pesawat semua disemprotnya. Sampai saya pun disemprotnya. True story, kisah nyata, pulang dari Batam. Sebelum saya duduk paling tepi, masuk dia disemprotnya semua kursi. Habis itu saya pun disemprotnya. Ustaz semprot kata dia. Saya karena niat dia baik. Sudah usaha optimal, kena juga. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mengamuk kita semua, kita salahkan. Selesai dunia ini. Kalaulah masalah selesai dengan mengamuk, kita buat aja acara hari mengamuk nasional. Mengamuk itu tidak ada yang baik, betul? Mengamuk itu yang baik cuma satu. Tahu? Laksamana mengamuk. Allah itu mau kita sabar, kita tenang. Ini babnya kan tentang bab sabar. Coba tengok babus sabri, bab sabar. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un. Kalau ada seorang manusia di kampungnya tersebar suatu wabah, fayamkusu fi baladi, dia tetap di situ tidak keluar. Dalam Islam kalau terjadi wabah di Pekanbaru, boleh kita keluar ke Jakarta? Tak boleh. Kenapa? Karena kita menyebabkan orang Jakarta tertular. Kita mesti menetap di sini. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Kalau kita mati, berarti matinya mati syahid. Fayamkusu fi baladihi, dia mesti menetap di kampungnya. Sabiran, sabar. Muhtasiban, dan dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ya'lamu, dia tahu, annahu la yusibuhu illa ma katabahallahu lah, bahwa apapun yang menimpanya itu berarti sudah ketetapan Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka dia mendapatkan balasan seperti orang yang syahid. Syahid artinya melihat. Kenapa dia disebut syahid? Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, dia sudah melihat tempatnya di surga. Makanya orang yang syahid itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Katanya mati itu kan sakit. Mati itu sakit kan? Pernah untuk mati. Dan semua yang mati tidak pernah hidup untuk bercerita tentang mati. Ada kemarin Pak Ustadz mati hidup lagi, mati suri, pingsan panjang. Yang mengatakan mati itu sakit Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kenapa ada orang mati tersenyum?
Karena ada yang mengalahkan sakit. Apa yang mengalahkan sakit? Kasih sayang Allah. Bagaimana cara Allah supaya sakitnya tak terasa? Ditunjukkan Allah tempatnya di surga. Kita jangankan tempat kita di surga, kita makan siang apa aja belum tahu lagi. Saya jangankan tempat di surga, subuh ini dapat parkir atau tidak pun tak tahu saya. Makanya kita selalu cemas. Dikepakkan malaikat sayapnya, ditunjukkannya, kau nanti di surga blok C nomor 12. Kenapa ada orang yang mati wajahnya macam jeruk purut dipijak gajah? Kau nanti 2 blok dari Abu Lahab. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Jadi Rusia pernah terserang wabah. Bagaimana cara antisipasinya? Ada di antara mereka yang membaca buku Avicena. Judul bukunya The Canon of Medicine. Bahasa Arabnya Al-Qanun fit Tibb. Undang-undang kedokteran. Dijelaskannya di situ hadis Nabi, kalau kamu berada di suatu tempat ada wabah, tidak boleh keluar ke tempat lain. Kalau keluar ke tempat lain haram, karena dia sudah membawa wabah. Maka bertahanlah di situ. Kalau terkena mati syahid, kalau selamat berarti dia termasuk orang yang beruntung. Ini yang berada di hadapan saya ini semuanya orang-orang yang selamat dari COVID. Mana ada jaminan semua COVID itu menghantam, anak kecil pun kena. Antum semuanya selamat. Kenapa antum masih hidup sampai hari ini? Apa yang diinginkan Allah dari antum? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amal. Allah mau uji siapa yang paling baik kerjanya, amal. Amal di situ bukan cuma sholat, puasa, baca Quran, bukan. Apa perbuatan kita yang bermanfaat buat orang banyak? Kantum buatlah semua yang kira-kira bermanfaat buat orang banyak. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Berikutnya hadis yang ke 34 dari Anas. Nama bapaknya Malik, Anas bin Malik. Nama emaknya Ummu Sulaim. Waktu Nabi sampai ke Madinah umurnya 10 tahun. Nabi di Madinah selama 10 tahun. Berarti umur Anas waktu meninggal, waktu Nabi meninggal, umur Anas yang 20 tahun, angkat tangan. Nah, sebaya antum lah Anas waktu Nabi meninggal. Nabi 63, Anas 20. 10 tahun dia hidup dengan Nabi. Makanya dia di antara sahabat yang paling banyak, 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Anas. Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, kata Anas. Saya waktu salaman sama Ustaz Somad itu harum melekat. Iyalah minyak wangi gitu. Nabi itu tidak asli harum semerbak, kata Anas bin Malik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Idza, apa itu idza? Idza apabila ibtalaitu, aku uji hambaku, bihabibataihi, aku uji hambaku itu, aku ambil 2 penglihatannya. Aku ambil 2 penglihatannya. Fasabara, dan dia sabar. Awwadtuhu minhumal jannah, maka aku balas dia surga.
Saya diajak oleh artis musyawarah di Jakarta menyerahkan beras ke panti tunanetra. Ini bawaan kami di mobil itu udah sedih aja nih. Sedih lah mau, karena mau berjumpa tunanetra. Sampai di situ kepala sekolahnya mohon maaf tunanetra, pegawainya tunanetra, pelajarnya tunanetra. Pas sudah menyerahkan beras, dipegangnya bahu saya. Oh, ternyata Ustaz Somad kurus ya. Banyak makan ya Ustaz. Mata menangis, mulut kita tersenyum. Dia aja yang kehilangan masih bisa tersenyum. Kenapa kita tak bisa tersenyum? Ada orang yang tidak nampak matanya, tapi hafal Quran 30 juz. Profesor doktor, dosen kami waktu di Mesir, namanya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Khuli, buta. Dia kalau ngajar masuk jam 8, jam 10 baru keluar, tanpa ngeliat buku, ngomong. Saya baru tahu ngomong di kelas itu susah waktu lulus jadi dosen. Pas masuk ke dalam, baru 15 menit habis bahan. Makanya jangan heran kalau antum ketemu dosen, ya silakan presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya jam kita habis, itu dosen tak punya bahan. Syekh Ibrahim Khuli, dosen kami di Al-Azhar, dharir, kafif, tunanetra, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam. Mengajar di kelas 2 jam dari jam 8 sampai jam 10. Kalau ada yang ribut, uskut ya himar, uskut. Gimana cara dia bisa punya bahan? Kami penasaran. Gimana Syekh bisa? Rupanya di rumah istrinya membaca, dia dengar. Istrinya membaca, dia dengar. Dan salah satu kelebihan yang diberikan Allah SWT, kekurangan di sini, kelebihan di sini. Setiap ada yang punya kekurangan, diberi Allah kelebihan. Kekurangan di sini, lebih di sini. Daya dengarnya. Ada orang yang datang waktu masih mahasiswa di Madinah, jumpa dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Makkah, dharir, kafif, tak bisa melihat. Setelah sekian tahun dia pulang jadi ustadz, berangkat haji, jumpa, masih ingat saya itu sebenarnya, sebulan kan? Saya, kata jamaah, jumpa sama Ustaz Somad. Siapa ya? Ada orang yang dharir, kafif, tunanetra, buta, lalu ditawarkan oleh dokter, mau nggak kalau dioperasi ada yang mau donasi bisa melihat lagi? Kata dia, sudah cukuplah nikmat yang diberikan Allah SWT. Untuk apa lagi menambah dosa-dosa? Hadis ini memberikan kekuatan, kesabaran bagi orang yang diambil Allah penglihatannya, dan bagi orang yang diberikan penglihatan supaya dia menjaganya untuk melihat yang baik. Berawal dosa itu dari mata. Semua dosa berawal dari mata. Orang korupsi itu dari mana dosanya? Dari mata. Lihat rumah orang besar, mobil orang besar, duit banyak, dari mata semua. Makanya dalam Quran dikatakan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Jangan kau ulurkan biji matamu. Biasanya kalau mengulurkan itu kan tangan. Tapi bunyi kalimat dalam Quran itu, jangan kau ulurkan biji matamu. Karena orang kalau sudah melihat nikmat orang lain, seakan-akan terulur biji mata. Terulur itu bahasa kitanya apa? Melotot. Terbelalak melihat nikmat orang lain. Makanya dalam Islam diajarkan bahwa semua yang kita sangka nikmat itu sebenarnya adalah ujian. Kalau dapat jabatan, kalau dapat uang, nikmat. Kalau jadi rakyat jelata, jadi orang nggak punya, laknat. Bukan begitu logika berpikirnya. Yang kaya diuji dengan hartanya. Yang susah diuji dengan sama-sama kalian sekolah, sama-sama kuliah,
sama-sama bisnis, yang satu berhasil, sukses, yang satu gagal. Nggak bisa kita katakan yang sukses ini, oh dia disayang Tuhan, yang gagal ini dilaknat Tuhan. Bukan begitu logika berpikirnya. Kan begitu disebutkan dalam Al-Quran. Idza mabtalahu rabbuhu, ada orang yang diuji Allah SWT, lalu rezekinya banyak. Apa kata dia? Rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakan aku. Lalu ketika rezekinya disempitkan, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan. Kala, cara berpikirnya tidak begitu. Kalau kamu berhasil, sukses, kaya, itu juga ujian. Kalau usahamu gagal, itu juga ujian. Kata yang gagal, kok ujian dia enak, kok ujian aku nggak enak. Itu hak prerogatif Tuhan. Allah itu jangan diurus perbuatan dia, kita disuruh ngurus perbuatan kita. Jangan ngurus keputusan dia. Antum mahasiswa mau ngurus keputusan rektor, ini copot. Itu hadiah. Dia mau kasih tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Tapi setelah usaha, bukan tanpa usaha. Kalau tanpa usaha itu apatis namanya. Sudah berusaha optimal, setelah itu berdoa, habis itu bertawakal, ternyata terjadi tidak seperti yang diinginkan. Tidak ada jalan lain kecuali sabar, bahwa Allah SWT kasih kita dua. Kalau usahamu berhasil, kau dapat nikmat, maka kau bersyukur. Kalau usahamu gagal, kau down, kau jatuh, maka berarti Allah ingin kau bersabar. Kita seperti seekor burung yang terbang dua sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib. In asabathu sarra, kalau dia berhasil, dia sukses, syakar, dia bersyukur. In asabathu dharra, kalau dia sakit, dia bangkrut, dia susah, dia down, sabar. Mana yang lebih besar pahalanya? Syukur atau sabar? Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur ku tambah. Kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau sabar, kau akan kuberikan balasan bighairi hisab. Tidak bisa dihitung, unlimited. Tak ada yang bisa gitu. Pahala sabar tuh nggak ada yang bisa gitu. Sabar itu berat Pak Ustadz, ya. Karena berat itu, maka kita kaji. Kalau yang ringan-ringan itu apa kita kaji? Tapi biasanya kalau udah ngaji sabar ini, biasanya ujiannya cash and carry. Lalu apakah kita minta, ya Allah jangan uji aku ya Allah. Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fihi. Aku tidak ingin kau rubah takdirku. Andai kau jatuhkan aku hari ini, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Tahu jerami? Jerami. Kalau jatuh, janganlah jatuh ke batu. Pernah saya buat status seperti itu. Andai kau takdirkan aku ini harus jatuh, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Oh, komen di bawah, ke spring bed aja, ke sofa. Membaca komen itu pula kita emosi jadi. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau kita sabar, kita punya kekuatan. Kita kuat karena ganja, asapnya habis kita down. Kita kuat karena narkoba, datang BNN, hancur. Kita kuat karena kawan, hari ini dia kawan, besok jadi lawan. Kita kuat karena manusia, manusia akan binasa. Kita kuat karena harta, harta akan sirna. Kita kuat karena Allah. Kenapa Allah? Al-Hayyu, Maha hidup. Maha hidup. Kita hidup. Kalau hidup ada matinya. Kalau dia la ta'khudhuhu sinatun, dengan bertuhan, dengan berallah, kita menjadi kuat menjalani hidup ini.
Saya hidup kalau seumur dengan Nabi sekitar 18 tahun lagi. 18 tahun lagi. Tahun 2020 mati kalau ngikut Nabi. Umur 63. Tapi antum, perjalanan antum masih panjang. Apalagi yang umur 20, berarti 43 tahun lagi. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Karangnya tajam, angin puting beliung. Kalau perahunya tidak kuat, nakhodanya tidak kokoh, kapal pecah di tengah jalan, karam, error, hang, berjalan tak pakai celana. Pas ditanya, kenapa gak pakai celana? No problem. Kuat. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan. Makanya sebelum keluar rumah kita minta Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, kuserahkan kepada Allah. La haula. Punya harta banyak, dipuji orang, punya kekuasaan, balikannya kepada Allah. Hebat ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu akbar. Cantik anaknya ya Bu ya. Alhamdulillah, balikan ke Allah. Ganteng anaknya ya Pak ya. Bapaknya siapa dulu? Ini titipan Allah. Mesti baliknya ke Allah, mesti cepat. Gak boleh aku, gak boleh saya, gak boleh hamba. Mesti ke Allah. Ini pemberian Allah. Cuman kadang orang ini dibalik. Waktu IP-nya 4, IP kok bisa 4? IP kok 2? Takdir Allah. 2 dosa dia. Yang pertama malas, yang kedua melegitimasi kemalasannya dengan Allah. Allah itu dianggapnya sebagai stempel legalisir ijazah kemalasan. Dia malas, gimana supaya kemalasannya ini jadi benar? Karena Allah. 2 dosa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Pas jam 6. Mana kertas-kertas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal, tapi isi lagunya qasidah nasyid, apakah boleh Pak Ustadz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya nggak dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum anggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF. Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ini dia. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dhaw'il Quran was Sunnah. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung, bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, tidak baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelas dan nikah. Dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, kata dia. Sesuaikanlah momennya. Boleh apa tak boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, dibuatnya lagu untuk saya, ada tuh di channel.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramon Damora dari Batam. Adalah aktivis dulu. Bisa bekerja otak seni, yang punya darah seni. Kau ada darah seni? Tak ada Pak Ustaz, yang ada air seni. Saya ingin bertanya berkaitan ijazah sanad. Apa urgensi ijazah sanad di dalam ilmu-ilmu agama, terutama ilmu hadis? Sebab ana banyak temukan ijazah sanad online, tapi orang yang diberikan sanad kepahamannya sangatlah sedikit. Manakah utama sanad? Ini Imam Bukhari, ya kan? Imam Bukhari ini meninggalnya tahun 256. Ketemu dia dengan Nabi? Enggak. Dia dapat hadis ini dari gurunya, namanya Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan silsilah guru ke guru ini disebut dengan sanad. Untuk apa? Untuk apa sanad ini? Apa untuk sombong-sombongan? Saya punya sanad nih, saya punya sanad nih. Nih sanad saya. Sanad itu gunanya adalah untuk menjaga kualitas keilmuan. Dia baca dari awal sampai akhir, baru dia diijazahkan sanad oleh gurunya. Karena datang sana ambil sanad. Itu bukan, itu namanya pengumpul kertas, kolektor itu. Antum jangan jadi kolektor. Antum ngaji khatam ini, nanti baru khatam baru kita buat pengijazahan. Jadi antum dapat duanya. Kalau tidak nanti antum pulang ke kampung punya sanad ini, punya sanad ini, punya sanad ini, pas disuruh ngajar, ada buku terjemah enggak? Paham? Fikih ada sanadnya, hadis ada sanadnya, qiraat ada sanadnya, tafsir ada sanadnya. Begitu dulu. Dulu sebelum berdiri universitas, kampus-kampus, menjaga kualitas keilmuan itu gitu, dia ngaji ke guru. Untuk menjaga kualitas. Apa hukumnya ketika sedang puasa, 1 jam lagi tiba waktu puasa, lalu kemudian haid? Dilanjutkan atau dibatalkan? Bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu Allahumma barik lana, itu dibatalkan. Kalau menstruasi, mohon maaf, itu otomatis batal. Lalu nanti kalau menggantinya, apakah cukup 1 jam aja? Kok puasanya jam berapa? Aku dari jam 5 sampai jam maghrib aja. Kenapa? Kemarin itu batalnya di jam 5 kurang 10. Diulang lagi 1 hari. Nawaitu somawadin qado'an. Saya niat puasa besok gantinya 1 hari. Lalu untuk apalah kemarin yang saya puasa 13 jam itu Pak Ustadz? Boleh jadi yang 13 jam itu lebih ikhlas. Innamal a'malu. Antum masuk ke masjid. Masuk ke masjid, imam sedang sujud rakaat 1. Antum ikut sujud atau nunggu dia tegak? Ikut sujud. Banyak sekarang anak-anak muda terlambat sholat, tengoknya imam sujud, udah tegak baru. Kenapa kau tak sujud? Boleh jadi satu sujudmu karena kerendahan hatimu, tak berharap apa-apa, di situ turun kasih sayang Allah, rahmat Allah. Di antara kita ini semua siapa yang paling mulia? Belum tentu saya. Saya karena saya guru, karena saya dikasih kursi, karena saya duduk, saya tidak. Boleh jadi antum yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, datang ikhlas karena Allah.
Boleh jadi karena syafaat antum saya masuk surga. Diaminkannya pula lagi. Maksud amin. Kalau ada orang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing, hadis itu sahih kan? Tapi ada orang yang masuk neraka karena tidak mengasih makan seekor kucing. Artinya apa? Artinya kita kasih sayang Allah itu turun karena ada rasa kasih sayang dari hati kita kepada makhluk. Datang sahabat. Jadi jangan bayangkan sahabat itu orangnya diam, nggak ada tanya jawab. Yang mereka nanya, apakah kepada binatang itu juga ada balasannya ya Rasulullah? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah. Maksud hati yang basah makhluk. Anjing itu hatinya basah enggak? Basah. Basah maksudnya hidup. Kalau hatinya kering itu ikan salai. Hati basah itu maksudnya hidup. Setiap perbuatan baik kita kepada makhluk hidup ada kebaikan. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan, aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong, 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram, jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Kuatkan hati, pilih. Yang nggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Mengadopsi anak dan kondisi kita mampu, apakah ada kewajiban kita untuk mengakikahkannya? Saya misalnya punya keponakan, misal pas dia lahir saya kasih uang ke bapaknya, ini 2,5 juta, lalu bapaknya membelikan 2,5 juta itu kambing, maka pemberian saya ke bapaknya sebagai hadiah. Bapaknya memotongkan kambing untuk anaknya disebut sebagai akikah. Anak yang lahir, orang tua melakukan 3. Pertama, tudbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing untuk ungkapan silaturahim, undang tetangga, kawan, sahabat. Yang kedua, yuhlaqu, cukur rambutnya. Rambutnya ditimbang seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Wow, kemarin saya pakai emas Pak Ustaz. Iya kalau rambutnya tipis, kalau gondrong 1 on 100 juta. Islam tidak memberatkan, seberat perak. Jadi kalau kebetulan berat rambutnya 10 gram 700.000, belikan ke makanan, sedekah, silaturahmi. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut, kasih. Jelas? Jelas.
Kalau dikasihnya kambing, kasih dia kambing, pemberian kambing dari si A kepada si bapak sebagai hadiah. Bapaknya mengakikahkan anaknya sebagai akikah. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid, atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membalikan tanah atau semen, atau dibangunkannya satu diserahkannya? Kan ada orang model gitu kan? Bangunkannya serah. Wakaf. Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara, keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia? Udah sebanyak-banyak ini. Nanti lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat musola, masjid, musola. Kalau untuk tinggal jalan Kamboja, bantu, ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah? Aku ada yang ngasih tahuan. Kayak mana caranya? Pergi ke kampung, cari warung, tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah gini, makin rajin orang utang ini. Memang orang ini terdesak, memenuhi kebutuhan keluarga, hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang atau piutang yang orangnya sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya, hutangnya berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80, 100.000 misalnya 1 gram. Maka di 2022 bayarnya 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarkanlah 1 juta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100.000, nih aku bayar 1 juta. Sudah dicari ahli warisnya tak ketemu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bukan per orang. Yang datang ke masjid nih, serahkan. Ini saya serahkan. Niatnya untuk membayarkan hutang pada orang, karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan? Apakah betul mandi hujan bareng suami istri bagus untuk kesuburan? Antum ada hujan lebat, mandi. Setelah mandi, habis itu antum mohon maaf berhubungan, tapi dengan istri, jangan dengan bini orang. Itu dalilnya dari mana? Jadi ayatnya panjang. Ayatnya gini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, Tuhan akan memberikan kamu ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan.
Wa yumdidkum bi amwalin, kamu akan diberikan harta. Wa banin, akan diberikan anak. Wa ja'al lakum jannatin, kamu akan diberikan taman-taman surga. Wa anhara, dan air yang mengalir. Ayat ini bercerita tentang, memang kalau belum sarapan ini susah konsennya. Kita ulang sekali lagi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dia akan memberi kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dia berikan kamu jannat, surga, kebun, anhar, air yang mengalir. 6. Ayat ini bercerita tentang istighfar. Tapi pada ayat yang kedua dan ketiga, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dikirimkannya kamu air hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, diberikannya kamu harta dan anak. Lalu sebagian orang, jelas, sebagian orang mau dikaitkannya, kalau hujan lebat dapat harta dan anak, mandi-mandi hujan lahir anak. Apakah benar penafsiran ini? Kalau dikatakannya ini kebenaran Al-Quran, ternyata setelah mandi hujan anak tidak lahir, nanti orang akan menyalahkan Quran. Padahal yang salah, bedakan antara Quran dengan interpretasi. Orang mandi hujan lalu hamil bisa punya anak, itu ayat Quran atau interpretasi dia terhadap Quran? Interpretasi. Jadi kalau salah, yang salah Quran atau interpretasinya? Jelas? Jadi untuk menguji kebenarannya, pergi ke SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan. Tanya aja, ibu dokter yang ngaji, apa betul kalau orang mandi-mandi hujan nih berhubungan bisa hamil? Kata bu dokter, aku pun tak tahu. Cobalah kalian mandi hujan, gitu deh. Jadi yang beberapa tahun belum punya anak, nanti pas hujan-hujan lebat, coba mandi hujan. Yang jomblo tak usah dulu, jangan mandinya sekarang. Pak, hujan lebat mandi, tanya kau, kok mandi? Persiapan mau nikah nanti. Bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi? Dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan. Ada buku judulnya, buku judul paling singkat 3 huruf, ROH, Roh. Yang menulis namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Jadi disertasi doktor. Yang dapat gelar doktor gara-gara buku ini namanya Dr. Bassam. Dan diteliti. Di dalam itu cerita, jadi buku Roh ini cerita tentang roh. Ada ulama meninggal, anaknya mimpi, kata dia pergi ke dapur, buka, tutup, tahu tempayan dari tanah liat, tembikar, buka, di dalam itu ada emas, bayarkan hutangku pada sebulan. Besok pagi anaknya buka, bawanya emas tuh. Tanyanya orang, apa betul kau punya ada piutang? Iya, coba sebutkan orang-orangnya. Jangan ceritakan mau aku bawa emas. Kalau cerita bawa emas semua orang ngaku nanti. Apa betul kau ada punya beberapa piutang? Iya, coba sebutkan. Kepada sebulan. Pada sebulan berapa? Sekian. Ah, ini bayar. Nah, gitu cara. Jangan langsung kasih. Aku mau nyerahkan emas nih. Inilah yang kutunggu, kata dia. Ada orang mengaku dapat mimpi dari almarhum kakek. Dia berkata kakek dalam mimpi itu minta bayarkan hutang. Ke siapa? Sementara tak ada bukti hutangnya selama kakek hidup, dan tak pernah juga kakek menyebut tentang perkara. Kalau tak ada, gimana membayarnya? Orangnya tak jelas, jumlahnya berapa. Kalau tadi jelas, datang kau ke Sianu, jumpai dia, bayarkan aja. Kalau tak jelas, mimpi itu 3. Yang pertama ilham dari malaikat.
Yang kedua, bisikan setan. Yang ketiga, apa yang antum rasakan, antum lihat beberapa saat sebelum tidur, itu terbawa ke mimpi. Jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa Ustadz Somad, karena yang terakhir ditontonnya, alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Belum pernah anak gadis. Saya mahasiswa UIN. Saya ada tugas. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu bukan hadis. Tertangkap satu pencuri sepeda motor di UIN. Lalu keluar berita, mahasiswa gadungan. Dia mahasiswa apa tidak? Tidak kan? Tapi kenapa disebut mahasiswa? Karena gayanya macam mahasiswa. Bahkan kalau didudukkan dia dengan yang asli, dibilang orang dia yang asli. Bajunya masuk ke dalam, rapi. Yang asli ini pula gaya cuma macam. Kalau ditanya, tanya orang, Pak, mana yang asli ini? Ini yang original ini. Jadi hadis palsu bukan hadis. Kalimat yang dibumbu-bumbui lalu disusupkan dikatakan hadis. Ulama selektif, tereliminasi, tercampak. Itulah makna sanad tadi. Mesti ada sanad, mesti nyambung, periwayatnya mesti adil, periwayatnya mesti dhabit, kuat ingatan. Tidak boleh ada aneh dari riwayat lain. 10 riwayat, 1 aneh, tolak. Tidak boleh ada cacat kecil saja. Cukup 5 syarat, hadis sahih. Tidak cukup 5 syarat, maka dia maudhu, palsu. Contoh, Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Tak ada sanadnya, tak ada riwayatnya. Siapa yang membuat-buat itu? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Bagaimana hukum menghadirkan guru mursyid dalam hati pada saat berzikir? Bukan pada saat berzikir, sebelum berzikir. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kita kalau berzikir itu ingat orang atau ingat Allah? Ingat Allah. Sebelum masuk ke zikir itu untuk lebih fokus, antum kadang waktu ujian mata pelajaran matematik, terbayang nggak antum guru matematika itu? Saya sampai sekarang masih ingat saya guru matematika itu. Kenapa? Karena dia yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Tapi saya tak dendam, ingat aja. Apa bukti saya tak dendam? Saya datang ke rumah dia, saya cium tangannya, saya kasih oleh-oleh, saya doakan dia. Saya tak dendam, tapi ingat perlu. Jadi ketika antum mengingat guru antum sehingga antum lebih fokus, antum bukan sedang menyembah guru, menguatkan hati untuk fokus. Faham? Kita perlu bersama dengan orang-orang baik sehingga hati kita menjadi baik. Tapi kita baik bukan karena orang baik. Karena kalau kita baik karena orang baik, pas orang baik tak ada, kita jadi setan. Wa kunu ma'as shadiqin. Itulah maka ada di depan itu tadi ada spanduk, banner, orang-orang baik naik motor, biker subuhan. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, malaikat maut sudah dekat. Kertas terakhir. Apa hukumnya nikah sewali? Ayah saya dengan ayah perempuan, adik beradik, wali nikahnya saya. Ayah saya dengan ayah, apakah saya bisa menjadi wali untuk pernikahan kami? Ini bukan pertanyaan, ini mau mengetes saya. Ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki.
namanya Abdurrahman. Kan? Ini seorang laki-laki juga, namanya Abdurrahim. Abdurrahman dengan Abdurrahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan, namanya Siti Aminah. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Siti Aminah. Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa namanya? Nuruddin. Siapa tadi yang pertama? Abdurrahman. Punya anak Siti Aminah. Adiknya Abdurrahim. Punya anak Nuruddin. Nuruddin ini nikah dengan Aminah. Boleh apa tak boleh? Nuruddin ini menikah dengan Aminah, lahir anak perempuan. Itulah mak saya. Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahim ini punya anak namanya Nuruddin. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Menikah Siti Aminah ini dengan Abdurrahim. Menikah Siti Aminah dengan Nuruddin. Punya anak perempuan. Itulah mak saya Hajah Rohana, Yayasan Hajah Rohana. Sewali orang. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa Nuruddin ini menikahi Aminah dengan mengatakan, kunikahkan engkau dengan aku? Itu pertanyaan kan? Wali perempuan ini ada 6. Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Selama masih ada wali ini, maka saudara sewali ini tak bisa. Kenapa disebut ini saudara sewali? Karena ayahnya adik-beradik. Kalau emaknya dengan ayahnya adik-beradik disebut dengan sepupu. Paham? Jadi jangan kalau ayah kalian adik-beradik, itu siapa? Sepupu saya. Enggak, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau meninggal semua wali ini, dia bisa menjadi wali. Tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri. Ke orang lain bisa. Jelas? Itulah kaji kita pada subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan hari Rabu yang ke subuh ini. Ada yang istimewa dari yang lain. Mana tamu gitu tadi? Kita sholat 2 rakaat, nanti habis kita baru salaman sama Bang Daniel. Selamat datang, dia hadir subuh. Doakan Bang Daniel. Kami sholat dulu 2 rakaat Bang Daniel. Nah, habis itu kita baru silaturahim. Sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.